Saya usia 24 tahun sekarang. Saya ngerintis dari usia 21 tahun, berarti sudah berjalan sekitar 3 tahun. Halo sahabat Cinta Getaway, kembali lagi bersama kami dalam acara Cerita Bisnis. Di episode kali ini kami akan menceritakan tentang sobat kita yang sukses dalam bidang industri, yaitu industri rotan. Kali ini kita akan berbincang-bincang sejenak mengenai awal mula berdirinya hingga sukses sampai sekarang. Mas Tono ya, selaku owner dari Rotan Sintetis itu awal ceritanya itu seperti apa ya? Kok bisa gitu kepikiran pengen usaha di bidang industri rotan? Padahal kita tahu ya pasar industri rotan itu macam-macam gitu. Bisa di Sebenarnya gini, saya itu dari kecil sudah hobi yang namanya jualan. Bisa dikatakan dari SD lah saya udah mulai jualan. Kreativitas saya itu udah mulai pengennya itu ngelakuin hal yang berbeda. Jadi ceritanya waktu kecil ya, orang-orang lain ya kalau mau main layangan dia pasti beli ya. Iya, minta uang ke emaknya terus beli layangan. Nah, kalau saya bikin layangan. Jadi ada inovasi. Iya, dari kecilnya kayak gitu. Jadi padahal sih kalau buat beli ada gitu loh, tinggal minta sama. Cuman ya saya lebih puas gitu loh kalau saya bikin sendiri gitu loh. Nah dari kecil kayak gitu, terus udah mulai SMP nih, saya itu jualan parfum. Kebetulan kakak saya waktu itu bisnis parfum. Nah saya bantu promotion ke temen-temen, ternyata laku. Wah dari situ saya semangat nih, udah ada income kan gitu. Jadi aduh terpacu banget nih jualannya saya nih. Saya pasarin lagi kelas ini ke kelas itu gitu loh. Ternyata laku 1-2 kan lumayan gitu loh. Sebagai sambung mental bahasa Inggrisnya sambung mental. Nah habis dari bisnis parfum itu saya SMA. Lanjut itu bisnisnya rotan alami. Seperti buat ekspor gitu. Waktu itu saya jualin produk namanya kursi tatami. Kursi tatami itu kursi tanpa kaki, jadi dia buat lesehan. Mayoritas itu pasarnya orang Jepang, Asia itu yang suka lesehan gitu. Nah, saya jualin ke toko-toko yang ada di sini. Nah, waktu itu kebetulan langsung laku sekitar 120 unit kursi. Lumayan ya. Itu baru awal ngerintis sudah banyak yang beli gitu ya. Iya, itu. Entah kenapa itu atau udah rezeki saya atau cara penyampaian saya mengenai produknya bagus. Nah dari situ saya mulai tertarik tuh buat terus jualan, buat kembangin terus kayak gitu. Nah pada tahun 2017 saya itu mulai merintis yang namanya usaha rotan sintetis. Sintetis itu dari plastik. Kenapa? Soalnya waktu di tahun 2016 ya rotan alami itu udah mulai menipis stoknya nih, sumber daya alamnya nih, karena diolah terus nih. Sedangkan tidak ada yang menanam atau penghijauan ya. Jadi gitu ya. Stok terbatas ya. Iya. Beralih ke sintetis. Jadi buat di stoknya itu sintetis ya, ternyata banyak nih market pasarnya. Mereka pada suka karena warnanya, kita main warna. Jadi kalau bisa warna-warni. Bisa custom warna ya. Warnanya macam-macam, hampir semua warna ada gitu loh. Kualitasnya juga ada yang lokal, ada yang ekspor, tergantung pesanan customer gitu. Oke, mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang belum tahu ya, apa sih itu bahan dasar yang sintetis itu seperti apa gitu. Rotan sintetis itu campuran antara biji plastik dan karet. Jadi itu dicampur sedemikian rupa, saya tidak mengerti komposisinya. Yang penting itu jadi bahan rotan alami. Wujudnya itu seperti lesio, bisa dibilang lesio rotan alaminya, tapi dalam bentuk plastik sintetis gitu. Jadi prosesnya pengerjaannya sama, handmade. Jadi manual, semuanya serba manual gitu. Nganyamnya satu persatu kita anyam sampai ngebentuk kursi. Contohnya kayak gini, ini kan dianyam satu persatu. Ini juga sintetis nih. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis rotan ya. Buat teman-teman yang di rumah masih belum paham jenis rotan itu apa aja, langsung aja dibahas sama Mas Tono.
Jadi kalau jenis rotan jika dijelaskan ada banyak jenisnya, terutama yang alami banyak banget jenisnya. Nah, kalau ini yang saya pakai saja. Rotan itu ada yang pipih namanya lesio. Nah, ada yang bulat namanya pitrit. Yang saya pakai ini dua model kayak gini nih. Pitrit dan lesio saya pakai. Jadi produk saya itu banyak, ada kursi makan, kursi tamu, kursi teras, dan banyak lagi. Kap lampu juga bisa, tudung saji ada gitu. Oke, Cirebon, Tegalwangi ya. Setahu saya untuk daerah industri di Cirebon sendiri, khususnya Tegalwangi itu kan sudah banyak tuh ya. Iya tuh. Yang industri kan baik itu di rumah-rumah, di pabrik-pabrik yang sudah berjalan. Iya. Untuk pemasaran sendiri, Tono itu seperti apa? Kalau gini ya, kalau rotan sinden di Cirebon memiliki bisnya itu menjunjung tinggi kualitas dari produk tersebut gitu loh. Jadi kalau pasar sih kita sangat ketat ya, persaingan sangat ketat nih. Tinggal bagaimana kita menjaga kualitas produk dan memberikan pengetahuan mengenai produk tersebut gitu loh. Contohnya sintetis, cara pembersihannya seperti apa, perawatannya seperti apa kan gitu. Nah, saya terangin dari situ. Terus saya sebutin juga nih kelemahannya kalau nggak kayak giniin kayak gimana gitu loh. Nah, keunggulan dari produk saya juga kan dari yang lain itu pakai kayu mahoni asli. Nah, kalau yang lain itu harganya murah emang, tapi kualitas kayunya itu nggak menjamin. Bisa dari kayu rawa atau kayu apa dia pakainya, asal tempel aja jadi rangka gitu loh. Kan ditutup pakai nyaman jadi nggak kelihatan pikirnya gitu. Nah, kalau saya harus mahoni gitu. Oke, kualitas terjamin ya. Insya Allah terjamin gitu. Oke, nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena banyak di daerah Tegalwangi sendiri. Nah, itu yang membedakan itu apa ya? Membedakan yang dengan produk-produk lainnya. Yang membedakan produk saya itu satu, tadi kualitas ya saya jamin. Rangka kayu itu mahoni. Selain rangka kayu mahoni, kita itu pakai lentrek. Lentrek itu anti rayap, anti bubuk. Jadi rangka kayu itu insya Allah ya anti rayap, anti bubuk gitu loh. Kalau nggak di lentrek, nanti dalam jangka waktu beberapa tahun itu pada bubuk. Nyerbuk kan kalau kayu memang negatifnya kayak gitu, nyerbuk. Usia kayunya sendiri ya? Iya, kemakan usia, penyusutan kan gitu. Nyerbuk. Nah, kalau kita itu pakai lentrek, jadi insya Allah nggak kena rayap dan nggak nyerbuk. Untuk melihat kondisi sekarang nih ya, posisi marketplace atau pasar rotan sendiri itu apakah masih eksis dalam penjualan seperti dulu sampai sekarang? Apakah sudah terus sama zaman gitu? Karena kan kita tahu ya, sofa-sofa, kursi dan sebagainya itu sudah ada yang bentukan jadi, ada yang bentuk kayu mahoni yang mungkin bahannya lebih kuat gitu lah ya. Nah, untuk rotan sendiri itu seperti apa? Sebenarnya kalau rotan alami di Indonesia itu pasarnya udah mulai nyusut. Karena apa? Orang-orang modern itu lebih condong memadukan interiornya itu dengan warna cat rumah mereka. Nah, sedangkan kalau rotan alami pewarnanya itu terbatas. Jadi mereka itu tidak bisa mengcombine dengan warna cat tembok rumah mereka, dengan interior tirai dinding mereka seperti apa, wallpaper mereka gitu loh. Nah, kalau rotan sintetis unggulannya warnanya itu banyak. Mau warna apa aja ada gitu. Jadi si customer itu lebih mudah menyesuaikan. Wah, saya temboknya rumahnya warna biru nih. Saya pengen sofa atau kursi yang warna biru juga, yang matching gitu loh. Bisa kita buatkan gitu. Jadi masalah eksis jelas sangat eksis karena ada rotan sintetis gitu. Nah, untuk Tono sendiri itu apakah ada motivasi lain atau tokoh yang menjadi inspirasi mengapa ingin mengambil atau terjun di industri rotan ini? Inspirasi sih pasti ada ya, karena keluarga saya itu backgroundnya pengesup rotan. Jadi saya itu dari kecil itu ya berkesinambungan dengan rotan, lagi ketemunya rotan, lagi ngurusi rotan, meja rotan, banyak gitu. Jadi tokoh inspirasi bisa dikatakan itu orang tua saya juga. Nah, selanjutnya mungkin ada pesan yang ingin
muda di Indonesia yang ingin belajar, ingin lebih tahu lebih dalam tentang kan bisa disampaikan. Jadi pesan dari saya sih buat generasi muda ya terutama, kita itu harus berani mencoba. Berpikir boleh, tapi harus dibarengi dengan action. Karena kalau dipikirkan terus pusing, seriusan pusing. Saya juga kalau dipikirin nggak bakalan jalan, pusing. Saya bisa jalan itu karena saya menjalankan. Jadi saya tahu nih yang bikin pusing atau celahnya itu udah tahu seluk-beluknya, problemnya apa gitu loh, permasalahannya apa. Jadi solusinya udah ketemu gitu loh, sambil jalan gitu loh. Jadi ayolah kita jangan mager, manfaatkan teknologi yang sekarang ada, kita manfaatin betul-betul biar maksimal, biar bisa menghasilkan duit gitu. Oke, untuk teman-teman yang ingin belajar tentang autan atau pengen tahu seperti apa proses pembuatan produk-produk dari bahan dasar autan itu, nanti bisa hubungin Mas Tono ya. Iya. Kontaknya di bawah sini, bisa nanti dicek sama teman-teman atau bisa langsung mengunjungi lokasinya. Lokasinya ada di Tegalwangi, ada di Cirebon, Kabupaten Cirebon ya. Nanti ada alamatnya ya, tertera di sini. Di bawah sini ya, nanti bisa teman-teman bisa cek langsung atau misalkan buat yang lagi kuliah atau lagi pengen usaha bisa langsung datang ke lokasi. Kita di sini bisa sharing bareng ya, kita belajar bareng demi kesuksesan kita semua. Nah, kebetulan hari ini saya ada kiriman. Bagaimana kalau kita cek lokasi langsung? Yuk, Boleh.